Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi ngetren banget nih, yaitu skema Ponzi. Nah, kalau lo udah sering lihat di dunia maya, pasti pernah dengar istilah ini. Nah, dalam video kali ini kita bakal jelasin apa itu skema Ponzi secara simple. Oke, skema Ponzi itu sebenarnya suatu jenis penipuan yang kebanyakan beredar di dunia investasi. Biasanya, skema ini dijaminin kaya mendadak tanpa usaha berlebihan. Nah, mari kita pikirin bareng-bareng cuy. Pertama, banyak banget orang zaman sekarang yang pengen cepet kaya dan berusaha cari cara instan. Nah, inilah salah satu alasan kenapa skema Ponzi masih eksis dan merajalela. Gak cuma itu, skema ini juga bisa merugikan banyak orang dan bikin kacau perekonomian. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara mengenali skema Ponzi ini? Dan apa aja dampak negatifnya buat masyarakat dan perekonomian? Nah, itu dia yang akan kita bahas dalam video ini. Tapi sebelum itu, gua pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Sejarahnya sendiri udah lama banget cuy. Skema Ponzi pertama kali tercatat dari seorang penipu bernama Carlos Ponzi di awal abad ke-20. Nah, dari situ namanya jadi Ponzi. Tapi jangan sampai lo berpikir kalau ini udah jadi sejarah ya. Karena skema Ponzi ini masih eksis sampai sekarang, bahkan dengan variasi yang lebih canggih karena pesatnya teknologi. Nah, salah satu studi kasus yang populer adalah skema Ponzi oleh Bernie Madoff. Dia berhasil menipu jutaan dolar dari kliennya selama beberapa dekade. Nah, sebagian besar klien itu percaya karena dia tampaknya sukses dan memberikan keuntungan yang konsisten. Tapi pada akhirnya skemanya terbongkar dan banyak orang yang kehilangan uang mereka. Nah, kasus ini ngingetin kita pentingnya hati-hati dalam berinvestasi dan gak terbuai oleh janji-janji manis. Karena skema Ponzi itu bisa ngenain siapa aja, bahkan yang udah pintar dan berpengalaman di dunia investasi. Nah, pertama-tama biar kita bisa ngelihat ciri-ciri skema Ponzi, kita tuh harus paham dulu gimana sih skema ini bekerja. Ya, intinya skema Ponzi ini tujuannya adalah ngebayar orang-orang yang udah masuk duluan dari duit orang yang baru masuk. Jadi seolah-olah si pelaku ini punya usaha investasi yang super sukses, padahal ya enggak gitu. Contohnya gini, bayangin aja ada si A, dia itu adalah si pengelola skema Ponzi. Terus si A ini ngajakin si B, si C dan si D buat ikut investasi di skemanya. Si B, C, dan D ini bakal ngesetor uang mereka ke si A sebagai investasi. Terus misalnya si A ini janjiin keuntungan super tinggi, misalnya 50% dalam sebulan. Nah, gara-gara janji ini, si B, si C, dan si D itu jadi excited dan ngajak teman-teman mereka juga buat ikutan. Nah, terus teman-teman mereka itu ngajak teman-teman lainnya lagi dan seterusnya. Nah, yang bikin kesel, si A ini ngasih keuntungan ke si B, C, dan si D itu dari duit yang baru masuk dari si E, F, dan G. Kalau si E, F, dan G ini ngajak teman-temannya ikut, ya si A ini juga bakal bayar keuntungannya mereka pakai duit yang baru masuk dari orang lain. Nah, seterusnya bakal kayak gitu. Nah, tapi masalahnya nih, sistemnya ini cuma berjalan lancar kalau ada orang yang baru. Nah, kalau udah nggak ada orang baru yang masuk, ya sistemnya akan kolaps gitu. Dan yang paling parah, malah yang masuk belakangan ini jadi kehilangan uang mereka. Nah, oke, sekarang gimana sih cara ngenalin skema Ponzi ini? Pertama, biasanya mereka itu nggak punya produk atau usaha yang jelas. Jadi kalau mereka cuma janjiin keuntungan besar tanpa ada investasi yang beneran jelas, lo harus hati-hati. Nah, selain itu, biasanya skema ini ngejar target keuntungan yang nggak realistis cuy. Bayangin aja, mereka janjiin return yang udah jauh di atas rata-rata investasi lainnya. Nah, kalau kayak gitu berarti ada yang nggak bener cuy. Nah, selain itu, mereka juga itu sering banget ngandelin referral atau mengajak orang lain buat ikut bergabung. Jadi lebih kayak investasi sosial gitu, bukan investasi yang benar-benar berdasarkan kinerja bisnis. Oke, sekarang kita bakal bahas dampak negatifnya cuy. Skema ini itu bisa merugikan banyak orang, khususnya yang udah ikut masuk ke dalamnya. Ketika sistem kolaps, yang paling parah malah yang masuk belakangan. Mereka bisa kehilangan seluruh uang yang mereka investasikan. Nah, selain itu dampaknya juga itu bisa lebih luas lagi ke masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.
Kalau banyak orang yang ketipu dan rugi, ya tentu aja mereka jadi menghindari investasi lainnya dan jadi kurang percaya sama produk investasi yang sebenarnya sah dan aman. Nah, ini bisa bikin perekonomian jadi kurang berkembang ya, karena investasi itu adalah salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, skema Ponzi ini juga bisa merusak kepercayaan sosial dan menyebabkan keretakan hubungan antar manusia. Jadi, jangan main-main dengan skema Ponzi ini ya, karena dampaknya bisa berantakan dan merugikan banyak orang. Oke, sekarang kita bakal bahas aspek apa aja sih yang bisa bikin orang terjebak dalam skema ini. Yang pertama yaitu aspek sosial media. Nah, skema Ponzi ini makin gencar beredar berkat sosial media dan teknologi yang canggih cuy. Nah, ini tuh bikin penipuan lebih mudah menyebar dan menarik lebih banyak korban. Nah, tapi di sisi lain, teknologi juga itu bisa jadi senjata buat melawan penipuan dengan pendekatan edukasi. Yang kedua yaitu aspek regulasi. Peran pemerintah dalam mengatur investasi itu jadi penting banget. Kurangnya regulasi itu bisa bikin skema Ponzi berkembang pesat tanpa terkendali. Nah, makanya di sini pemerintah harus bisa benar-benar bikin regulasi yang pas gitu. Yang ketiga yaitu aspek edukasi keuangan. Kurangnya pemahaman tentang investasi dan keuangan itu bisa bikin orang jadi sasaran empuk skema Ponzi. Edukasi keuangan itu harus dipromosikan supaya masyarakat lebih bijak dalam mengelola duit dan mengenali investasi yang aman. Jadi sebenarnya topik ini emang penting banget buat digelorkan di masyarakat. Banyak banget orang yang butuh pendidikan tentang investasi dan keuangan yang baik supaya nggak jadi korban skema Ponzi dan penipuan lainnya. Jadi intinya penting banget buat kita semua buat waspada dan bijaksana dalam mengambil keputusan finansial, terutama dalam dunia investasi. Jangan mudah terpancing oleh janji-janji manis yang terlalu bagus. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa keep your money safe and stay smart.